Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori relativitas klasik ya. Yang menjadi tokoh dalam teori ini ada Galileo dan ada juga Newton ya. Mungkin ada yang lainnya, tapi yang paling terkenal itu Galileo dan Newton. Jadi konsep dari relativitas klasik itu yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin itu ya di pertemuan kemarin. Yang pertama, ruang dan waktu itu mutlak. Artinya ruang dan waktu itu sama bagi semua pengamat. Nah, ini konsep klasik. Kemudian yang kedua, setiap percobaan yang dilakukan dalam kerangka acuan atau pengamatan ya, barulah bermakna fisika apabila dapat dikaitkan dengan percobaan serupa yang dilakukan dalam kerangka acuan mutlak, yaitu suatu sistem koordinat kartesius semesta yang padanya tercantelkan jam-jam mutlak. Nah, untuk memahami yang kalimat ini, kalimat yang sangat panjang sekali ya. Mungkin kalau misalnya hanya membaca kita bisa membacanya, tetapi untuk memahaminya mari kita pahami bersama-sama. Jadi kita melakukan eksperimen ya. Jadi kalau kita melakukan eksperimen kita itu akan bermakna fisika apabila kita melakukan eksperimen yang serupa di dalam sistem koordinat kartesius semesta. Ya, menggunakan kerangka acuan mutlak, maksudnya begitu. Jadi contohnya begini, salah satu contoh hukum fisika itu apa ya? Hukum Newton. Hukum Newton ada 3, 1, 2, 3. Nah, hukum Newton yang pertama itu sigma F sama dengan 0. Nah, secara tidak langsung sebenarnya hukum Newton yang pertama itu tentang asas kelembaman. Asas kelembaman sendiri itu gagasan asas kelembaman sendiri itu pertama kali itu diusulkan oleh Galileo ya, asas kelembaman atau inersia lembam, inersia. Jadi asas kelembaman itu benda yang diam akan cenderung diam kecuali jika ada gaya luar yang bekerja padanya ya. Benda itu akan diam ya, cenderung diam kecuali jika ada gaya luar yang bekerja padanya. Ini kan sama saja hukum Newton yang pertama ya, sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 itu membahas tentang asas kelembaman dan secara tidak langsung juga mendefinisikan kerangka acuan inersia. Apa itu kerangka acuan inersia? Jadi kerangka acuan itu ada dua, ada kerangka acuan inersial dan non inersial. Nah, yang kerangka acuan inersial itu contohnya kerangka acuan yang diam dan kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya Anda diam ya, jadi Anda diam misalnya di dalam kita melakukan suatu eksperimen, biasanya eksperimennya di suatu laboratorium, misalnya kita bereksperimen di lab fisika, itu kan bisa dibilang sebagai kerangka acuan inersial. Atau kita juga bisa melakukan eksperimen di dalam mobil misalnya ya, kita melakukan eksperimen misalnya di bis Trans Semarang. Nah, bisnya itu bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, itu juga termasuk kerangka acuan inersia. Kalau misalnya kita melakukan eksperimen di lab dan eksperimen di bis Trans Semarang yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka hasil eksperimen kita itu bisa kita analisa menggunakan hukum fisika yang ada. Tetapi kalau misalnya kita melakukan eksperimen di kerangka acuan non inersial, maka hukum fisika yang ada itu sudah tidak berlaku lagi. Contoh kerangka acuan inersial non inersial itu apa? Nah, kerangka acuan yang non inersial itu adalah kerangka acuan yang dipercepat. Contohnya misalnya komedi putar, kemudian roller coaster, mobil yang dipercepat atau mobil yang direm. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya begini. Kalau tadi kita melakukan eksperimen, biasanya di fisika dasar itu eksperimennya apa ya? Misalnya bandul matematis gitu ya. Misalnya kita eksperimen bandul matematis di lab ya, di laboratorium dan di bis Trans Semarang. Ya mungkin karena kalian itu terlalu maniak dengan fisika ya, terlalu fanatik dengan fisika, jadi dimanapun itu pengennya membuktikan hukum-hukum fisika yang ada gitu misalnya. Nah, jadi ketika Anda melakukan eksperimen misalnya bandul matematis di lab
dan di bis Trans Semarang yang bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian hasilnya itu kita bandingkan, harusnya sama ya, harusnya hasilnya sama. Nah, kalau hasilnya sama itu berarti memang hukum fisika itu berlaku di keduanya ya. Kemudian Anda melakukan eksperimen di lab dan Anda melakukan eksperimen di bis Trans Semarang yang bergerak dengan kecepatan dipercepat. Jadi bisnya itu ngebut, kemudian tiba-tiba ngerem gitu. Nah, ketika Anda di dalam bis itu kan sambil bawa bandul gitu ya, bandul matematis gitu kan, kalian melakukan eksperimen, tetapi keadaannya bisnya itu lagi ngebut-ngebutnya, kemudian ngerem. Tapi kita masih tetap melakukan eksperimen bandul matematis gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti ini kita analisa menggunakan hukum Newton itu sudah tidak berlaku. Karena kerangka acuan kita itu non inersial atau dipercepat. Jadi udah nggak bisa kita pakai hukum Newton lagi. Gitu ya. Itu masuk dari konsep yang kedua. Jadi perlu dicamkan dimasukkan ke dalam hati itu ya. Jadi konsepnya adalah kita melakukan eksperimen ya, atau hukum-hukum fisika itu berlaku hanya di kerangka acuan inersia. Apa itu kerangka acuan inersia? Kerangka acuan yang dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi kalau misalnya Anda pernah kan naik roller coaster atau misalnya komedi putar ya, di komedi putar kok kalian melakukan eksperimen seperti tadi itu ya, bawa bandul matematis ya, dalam keadaan komedi putarnya itu kan dipercepat itu ya. Nah, itu kok kalian melakukan eksperimen, nah otomatis kita nggak bisa menganalisa hasil eksperimen ini menggunakan hukum fisika, karena hukum fisika udah nggak berlaku. Kita nggak bisa pakai sigma F sama dengan M kali A, itu udah nggak bisa karena sudah tidak berlaku lagi. Itu ya maksud konsepnya ya. Jadi kita sudah jelas ya teori relativitas klasik itu seperti apa. Yang pertama konsepnya ruang dan waktu itu mutlak. Kemudian yang kedua itu hukum-hukum fisika itu hanya berlaku di kerangka acuan inersia ya. Nah, kerangka acuan inersia itu kaitannya dengan kerangka acuan mutlak atau sistem koordinat kartesius semesta. Jadi ada kerangka acuan mutlak. Nah, teori relativitas, jadi kalau misalnya kita masuk ke teori relativitas, jadi teori relativitas itu merupakan cara bagi pengamat yang berada dalam kerangka acuan yang berbeda dalam membandingkan hasil pengamatan mereka. Dalam teori relativitas, ketika kita menyebutkan mobil bergerak dengan kecepatan A, gitu misalnya, kita harus selalu diperjelas kecepatan VA itu relatif terhadap apa. Nah, jadi misalnya kecepatan VA itu relatif terhadap pengamat O1 yang diam. Nah, atau misalnya kecepatan VB relatif terhadap O2 yang bergerak. Jadi, kalau di teori relativitas itu selalu ada relatif terhadap apa. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan VA itu apa, VA itu VB kalau nggak ada kalimat relatif terhadap. Tapi kan biasanya kalau kita di fisika dasar gitu ya, kita kan sudah terbiasa mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam misalnya seperti itu. Tidak diiringi dengan relatif terhadap pengamat yang diam. Biasanya kalau soal-soal kan tidak menyebutkan seperti itu ya. Jadi kita sepakati. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak menuliskan relatif terhadap apa, itu artinya sudah otomatis relatif terhadap pengamat yang diam. Ya, jadi kita sepakati kalau misalnya ada kalimat mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam titik itu ya. Itu artinya 90 km per jam itu relatif terhadap pengamat yang diam. Oke ya, jadi nanti kalau semisal ada soal tidak menyertakan relatif terhadap apa, berarti itu otomatis relatif terhadap pengamat yang diam. Nah, kalau misalnya 90 km per jam itu bukan relatif terhadap pengamat yang diam, ya kita harus menuliskan misalnya relatif terhadap mobil yang bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, misalnya seperti itu ya. Jadi yang namanya teori relativitas, kecepatan itu harus ada embel-embelnya relatif terhadap. Kalau misalnya tidak ada relatif terhadap gitu ya, itu ya tidak jelas gitu ya, tidak jelas ini kecepatan apa gitu ya. Jadi intinya kita di teori relativitas itu ada pengamat yang berbeda mengamati hal yang sama, kemudian membandingkan hasilnya. Nah, itulah teori relativitas. Kemudian kita lanjut ini
Jadi ceritanya ini ada dua pengamat ya, pengamat O dan pengamat O aksen. Pengamat O dan pengamat O aksen. Pengamat O itu dia diam di dalam kerangka acuan yang diam. Pengamat O aksen itu diam di dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan U searah dengan sumbu XX aksen. Kemudian kedua pengamat ini mengamati peristiwa atau event atau kejadian yang sama. Contohnya misalnya seperti ini. Pengamat O diam di dalam kerangka acuan yang diam. Contohnya ya, pengamat O itu dia diam di dalam mobil yang diam, mobil yang terparkir misalnya ya. Jadi mobil yang terparkir di pinggir jalan. Mobil yang terparkir di pinggir jalan. Jadi paling mudah misalnya ada dua pengamat O dan O aksen. Pengamat O itu dia diam di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Berarti kan mobilnya, jadi pengamatnya itu adalah orang ya yang diam, kemudian kerangka acuannya itu kita anggap sebagai mobil ya, mobil tadi, tapi mobilnya diam di pinggir jalan. Kemudian pengamat O aksen. Nah, pengamat O aksen itu dia diam di dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan U. Jadi O aksen itu misalnya adalah orang yang duduk di dalam bis ya, di dalam bis Trans Semarang tadi, tetapi bisnya itu dia bergerak dengan kecepatan konstan U. Nah, arah gerakannya itu searah dengan sumbu X. Kemudian O dan O aksen itu mengamati kejadian yang sama. Jadi ceritanya misalnya saya diam di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Anda itu diam di dalam bis yang bergerak dengan kecepatan konstan U, kemudian kita melihat kejadian yang sama, yaitu apa? Misalnya terjadi suatu kecelakaan ya, kecelakaan kok ada sepeda motor nabrak mobil, ini kan kasus tumbukan kan. Nah, kita melihat kejadian yang sama. Nah, titik kejadian tadi, titik terjadi tumbukan tadi, menurut saya ya, menurut pengamat O yang diam di dalam kerangka acuan yang diam, itu di X, koordinatnya di X, Z, Z, T. X, Z, T ini ya harusnya ya. Kemudian menurut Anda ya, yang diam di dalam bis itu ya, yang bergerak dengan kecepatan konstan U, tumbukan tadi itu terjadi di titik koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen. Nah, karena kita pakai konsepnya itu ya, T-nya itu sama, jadi T itu sama dengan T aksen. T itu sama dengan T aksen. Jadi koordinatnya menjadi bagi pengamat O itu X, Y, Z, T, kemudian bagi pengamat O aksen itu X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T. Waktunya sama. Waktu terjadi kejadian itu sama. Tapi titik koordinatnya, letak koordinatnya itu berbeda. Nah, menurut pengamat O, jadi saya melihat Anda yang duduk di dalam bis yang bergerak dengan kecepatan U, itu kan berarti kan saya lihat, oh iya itu Mbak A itu ya, si Mbak A itu bergerak dengan kecepatan U. Ya, yang bergerak adalah bisnya ya. Anda diam di dalam bis bergerak dengan kecepatan U, atau saya bisa simpulkan bahwa Anda itu bergerak dengan kecepatan U. Itu menurut saya. Nah, menurut Anda sebagai pengamat yang diam di dalam bis yang bergerak dengan kecepatan U, itu melihat saya, itu saya yang bergerak menjauhi Anda dengan kecepatan minus U. Nah, jadi saya dan Anda kemudian membandingkan hasil pengamatan kita. Entah yang diamati, oh ya tadi kan terjadi kecelakaan ya antara sepeda motor sama mobil. Nah, dari hasil pengamatan kita, misalnya kita menghitung kecepatan akhir setelah tumbukan ya, atau sudut yang dibentuk setelah terjadi tumbukan, misalnya begitu ya. Jadi kecepatan akhir setelah tumbukan itu berapa, kemudian hasilnya kita bandingkan. Berarti kita harus mengetahui relasi antara X, Y, Z, T, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi saya melihat Anda
Jadi pengamat O itu melihat pengamat O aksen itu bergerak dengan kecepatan U. Tetapi Anda melihat saya, jadi Anda melihat saya itu saya yang bergerak menjauhi Anda dengan kecepatan minus U. Jadi seperti halnya kalau kita pas naik mobil, diam di dalam mobil, kemudian kita lihat pohon-pohon di sekitar kita. Padahal yang gerak itu kan kita ya, yang bergerak itu kita. Tetapi seakan-akan kita melihat ke arah jendela itu misalnya ya, yang bergerak itu adalah pohon-pohon yang menjauhi kita. Jadi seperti itu. Saya melihat Anda bergerak dengan kecepatan U, Anda melihat saya bergerak menjauhi Anda dengan kecepatan minus U. Nah, kemudian kita mengamati peristiwa atau event yang sama ya. Misalnya tadi, tumbukan tadi. Kemudian kita membandingkan hasil pengamatan kita. Nah, untuk membandingkan hasil pengamatan kita menggunakan yang namanya transformasi Lorentz. Jadi, transformasi Lorentz ini gunanya untuk membandingkan hasil pengamatan yang diperoleh dari pengamat yang berbeda atau pengamat yang berada di kerangka acuan yang berbeda. Kemudian transformasi Lorentz, oke ya, kita kembali kita tinjau gambar 2 ini ya. Jadi misalnya ini kan kita asumsikan tadi T-nya itu mulainya dari 0 ya. T itu sama dengan T aksen sama dengan T. Jadi objek di kerangka acuan O aksen berada di titik P dengan koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya. Ini kasusnya kita ambil objeknya itu berada di dalam kerangka acuan punyanya O aksen. Jadi saya tadi yang ada di dalam mobil, kemudian Anda yang berada di dalam bis. Nah, misalnya saya melihat objek di bis itu kan biasanya kan ada kursi-kursi itu ya, ada kursi-kursi sama tempat sama gantungan tangan itu di atas gitu kan. Nah, misalnya begini, saya melihat gantungan itu ya, gantungan untuk para penumpang itu yang ada di atas gitu kan. Itu objeknya itu karena di dalam bis ya, objeknya itu menurut Anda itu kan berarti di X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Tapi menurut saya posisinya itu X-nya itu sama dengan X aksen plus UT. Jelas ya? Jadi Anda di dalam bis, kemudian di bis itu kan ada gantungan tangan ya, misalnya kita tinjau satu itu, meskipun gantungannya itu ada banyak sekali itu ya, yang buat pegangan itu kan. Nah, itu menurut Anda itu kan letaknya itu kan di X aksen, Y aksen, Z aksen. Tapi kalau misalnya saya melihat posisi pegangan itu dari tempat saya di mobil yang terparkir dalam keadaan diam, melihat gantungan yang berada di dalam bis yang bergerak dengan kecepatan U, itu posisinya itu ada di X aksen plus UT. Jelas ya, X aksen plus UT. Kemudian karena bisnya itu bergeraknya itu cuma searah sumbu X ya, searah sumbu X aksen, maka Y-nya itu sama dengan Y aksen, Y-nya sama, Z-nya juga sama dengan Z aksen. Yang berbeda itu hanya X-nya saja. Menurut Anda di X aksen, menurut saya di X aksen plus UT. Kenapa ada tambahan UT? Karena menurut saya objek tadi ya, gantungan tadi itu kan dia berada di bis yang bergerak dengan kecepatan U. Nah, jadi X aksen plus UT. Nah, kalau misalnya kita membandingkan hasil pengamatan saya dan hasil pengamatan Anda, kok oh iya ya, saya ngamatinya berarti ini X aksen plus UT. Kemudian X aksen sendiri ya, menurut Anda ini ya, menurut Anda yang ada di bis, kita membutuhkan yang namanya transformasi Galileo. Transformasi Galileo-nya itu berarti posisinya itu X aksen sama dengan X min UT. Y aksen itu sama dengan Y, Z aksen itu sama dengan Z. Dan kecepatannya, jadi persamaan dua ini kita turunkan terhadap waktu ya. Kita turunkan terhadap waktu. Kalau kita turunkan terhadap waktu, X aksen dx aksen per dt itu kan sama dengan dx per dt ya. Jadi kita punya Vx aksen
sama dengan Vx dikurangi dengan UT diturunkan terhadap T, berarti minus U. Minus U ya. Jadi Vx aksennya itu sama dengan Vx minus U. Kemudian Vy aksen itu sama dengan Vy, Vz aksen sama dengan Vz. Nah, ini transformasi kecepatannya ya, transformasi kecepatan Galileonya. Kemudian untuk percepatannya berarti kita persamaan 3 kita turunkan terhadap waktu. Jadi kita punya Ax aksen itu sama dengan Ax. Nah, ini kan di sini kan kecepatannya. Vx aksen Vx ini kan dia berubah terhadap waktu, sedangkan U ini juga kecepatan, tapi U ini kan konstan. U itu konstan, tidak berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalnya U itu diturunkan terhadap waktu, ya. Jadi kalau misalnya U ini diturunkan terhadap waktu, konstanta diturunkan terhadap waktu, berarti hasilnya adalah 0. Sehingga kita punya Ax aksen itu sama dengan Ax, ya. Kemudian AY aksen itu sama dengan AY dan AZ aksen itu sama dengan AZ. Jelas ya? Kalau ini kan jelas ya, diturunkan terhadap T, Vx minus U, kemudian ini diturunkan terhadap T, karena U-nya konstan berarti kita turunkan terhadap T itu sama dengan 0, sehingga Ax itu sama dengan Ax aksen itu sama dengan Ax. Nah, kalau semisal kita meninjau hukum Newton ya, hukum Newton menurut saya itu kan berarti F sama dengan M AX. Menurut Anda F aksennya sama dengan M AX aksen. Karena berhubung AX itu sama dengan AX aksen, sehingga kita dapatkan F itu sama dengan F aksen. Jadi hukum Newton ini berlaku untuk kedua pengamat. Jadi hasil pengamatan menurut saya dan menurut Anda itu sama. Karena AX-nya itu sama dengan AX aksen. Jadi percepatannya sama. Meskipun posisinya tadi berbeda ya. Posisinya berbeda tetapi kan percepatannya sama. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan membahas kenapa hukum-hukum fisika tadi itu tidak berlaku pada kerangka acuan yang dipercepat. Kita bisa melihat dari persamaan 3 dan 4 ini ya. Jadi kalau misalnya U bis tadi yang Anda naiki itu dia bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan, artinya misalnya dipercepat ya, ngebut atau ngerem, itu kan berarti U-nya itu kan berubah terhadap waktu. Ya, sehingga kalau misalnya persamaan 3 ini kita turunkan terhadap waktu, kita akan punya ini ya, Ax aksen itu sama dengan Ax minus du per dt. Jadi U-nya itu dia berubah terhadap waktu. Dan AY aksen itu sama dengan AY, AZ aksen itu sama dengan AZ. Sehingga hukum Newton menurut saya itu F sama dengan M kali AX. Menurut Anda F sama dengan F aksen sama dengan M AX aksen itu sama dengan M AX min DU per DE dt. Ya sudah bukan hukum Newton lagi secara tidak langsung gitu ya. Gampangannya begitu. Ini udah berubah rumusnya. Itu ya. Jadi kenapa tadi di depan dijelaskan hukum-hukum tidak berlaku pada kerangka acuan yang dipercepat. Jelas ya, ini adalah bentuk persamaan 2, 3, 4 itu bentuk dari transformasi Lorentz. Bentuk dari transformasi Lorentz. Kemudian kita lihat contoh soal. Ya, contoh soal di sini ada, kita lihat tinjau gambar 3 ya. Di sini ada gambar A dan gambar B. Jadi gambar A itu perenang ya. Jadi ceritanya ada perenang yang berenang di sungai. Perenang yang berenang di sungai. Gambar A ya. Jadi ada perenang yang berenang di sungai. Kemudian ada dua pengamat. Pengamat O dan pengamat O aksen. Jelas ya? Ini ada orang yang bergerak, ada orang yang berenang di sungai. Kemudian ada dua orang yang ngamatin. Pengamat yang pertama yaitu O, itu dia pengamatnya itu diam duduk-duduk di pinggir sungai. Kemudian pengamat yang kedua O aksen, itu dia juga duduk ya, diem, tapi dia misalnya di atas perahu karet gitu ya misalnya. Dia diam di atas di perahu karet yang bergerak searah dengan arah arus. Jadi kalau misalnya kita
ini kan ada dua pengamat ini. Ini kita mau mengaplikasikan tadi itu ya, transformasi Lorentz tadi. Ceritanya ada dua pengamat. Pengamat pertama itu diam di pinggir sungai, ya. Oh, pengamat yang kedua itu dia bergerak dengan kecepatan U. Jadi pengamat yang kedua itu diam di dalam perahu yang bergerak dengan kecepatan U. Ya, kecepatannya itu searah dengan arah arus sungai. Mereka mengamati kejadian yang sama. Apa? Mereka ngamatin orang yang berenang, sama-sama ngamatin orang yang berenang. Ya, jadi perenang ini dia bergerak dengan kecepatan C. Perenang ini bergerak dengan kecepatan C, berenang melawan arus. Arus sungainya itu kecepatannya U. Ya. Jadi mereka mengamatin orang yang berenang bergerak dengan kecepatan C melawan arus sungai yang kecepatannya U. Nah, perenang ini menempuh jarak sepanjang L. Kemudian setelah sepanjang L, dia balik lagi ke titik awal. Berarti kan dia berenang melawan arus terlebih dahulu, ya. Jadi perenangnya ini bergerak melawan arus sejauh L, kemudian dia kembali lagi ke titik semula sejauh L lagi. Nah, yang ditanyakan, ini berapa ya waktu yang dibutuhkan oleh perenang ini? Waktu yang dibutuhkan oleh perenang untuk kembali lagi ke titik awal. Kemudian kasus yang kedua, ini sama-sama ada dua pengamat, O dan O aksen. Nah, mereka mengamatin kejadian yang sama, yaitu seorang perenang yang berenang menyeberangi sungai sejauh L, kemudian kembali lagi ke titik semula. Paham ya? Ngamatin dua peristiwa. Peristiwa yang pertama itu ngamatin perenang yang bergerak melawan arus, kemudian searah dengan arus, ya. Lintasan yang ditempuh itu adalah 2L. Kemudian yang kedua itu mereka ngamatin perenang yang berenang menyeberangi menyeberangi sungai sejauh 2L, ya, menyeberangi sungai kemudian kembali lagi ke titik awal sejauh 2L. Sejauh 2L. Nah, yang kita akan bahas itu berapa waktu yang dibutuhkan oleh perenang pertama dan perenang kedua untuk kasus A dan kasus B. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke titik semula itu sama atau tidak? Gitu ya. Nah, ini kita akan meninjau. Kita akan tinjau untuk kasus yang pertama terlebih dahulu. Pada kasus yang pertama itu kan perenang bergerak dengan kecepatan C, ya. Perenang itu bergerak dengan kecepatan C relatif terhadap air sungai, sehingga Vx aksennya itu sama dengan minus C. Jadi arah arusnya itu ke arah kanan, ya. Kemudian perenangnya itu bergerak melawan arah arus, jadinya minus C. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan perenang untuk melawan arus sejauh L, T lawannya, itu sama dengan L dibagi dengan C minus U. Kok bisa L dibagi dengan C minus U? Karena kalau kita pakai transformasi Lorentz, ya, transformasi Lorentz itu kan di sini Vx aksen itu sama dengan Vx minus U, atau Vx itu sama dengan Vx aksen plus U. Vx aksen plus U. Nih ya. Jadi Vx itu sama dengan Vx aksen plus U. Sedangkan di sini, jadi ini menurut O, ya, yang kita cari itu menurut O. Nah, karena menurut O itu Vx sama dengan Vx aksen plus U, sedangkan Vx aksennya itu sama dengan minus C, maka Vx-nya adalah C minus U. Ya. Jadi dibalik. T lawannya itu L per C min U.
Kemudian waktu yang dibutuhkan perenang untuk berenang searah arus L, kalau searah, jadi kalau kita bayangkan itu kan kalau misalnya kita melawan arus ya, melawan arus itu kan berarti kan berat ya. Waktu yang dibutuhkan itu kan berarti malah lebih besar, lebih lama. Nah, kalau misalnya kita berenang searah arus, itu kan semakin cepat ya, karena kan kita searah dengan arus. Sehingga di sini T searahnya itu sama dengan L dibagi dengan U plus C atau C plus U. Jadi waktu yang dibutuhkan perenang untuk berenang sejauh 2L ya. Jadi kan dia berenang melawan arus sejauh L, kemudian kembali lagi berenang searah arus sejauh L. Sehingga total waktu yang dibutuhkan berenang sejauh 2L dengan melawan dan searah arus sungai itu kan berarti tinggal ditambahkan. Jadi TA itu sama dengan T lawan plus T searah. Kalau misalnya kita substitusikan ini nilai ini ya ke dalam persamaan 10. Ya, ini harusnya persamaan 89 ke dalam persamaan 10. Maka kita akan punya TA itu sama dengan L per C min U ditambah L per U plus C. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini kita kalikan ya, kita kalikan yang L kita kalikan U plus C, yang sini L C min U. C min U dikalikan U plus C itu hasilnya adalah C kuadrat minus U kuadrat. Kemudian ini kita kalikan LU plus LC ditambah dengan LC min LU ya. Ini kebalik ini saya ya. Jadi LU plus LC plus LC min LU. Jadi ini harusnya min LU bukan min LC ya. Jadi ini harusnya plus LC min LU. Nah, ini nanti LU-nya itu kan kita coret-coret. LU-nya kita coret-coret sehingga kita punya 2LC per C kuadrat min U kuadrat. Sehingga TA-nya itu sama dengan 2LC dibagi dengan C kuadrat min U kuadrat. Kemudian C-nya itu kita keluarkan ya, C kuadratnya kita keluarkan. Jadi di atas ada 2LC, di bawah berarti C-nya gitu kita keluarkan menjadi 1 min U kuadrat per C kuadrat. C-nya kita coret-coret, berarti yang di bawah sisa 1 ya. Jadi 2L per C dikalikan 1 per 1 min U kuadrat per C kuadrat. Ini untuk kasus perenang yang pertama, yang A ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk kasus perenang yang berenang menyeberangi sungai tadi, itu kan kalau misalnya kalian berenang menyeberangi sungai, arah arusnya itu ke arah sana, apakah kalian bisa benar-benar renang lurus seperti ini? Enggak kan pastinya kan? Kalau misalnya kalian berenang ke arah sini, kemudian arah arusnya itu ke arah, misalnya kalian ini, kalau misalnya ini ke bawah sini ya, kemudian arah arusnya itu ke arah kanan, kan nggak mungkin ya kita berenang benar-benar lurus seperti ini. Pasti karena arah arusnya ke arah sana, kita berenangnya itu kan pasti nyerong ya, miring gitu kan, lintasan kita jadinya miring seperti ini. Nah, ini kemudian ketika kita mau balik ke titik awal lagi, karena arusnya ke arah sana, kita berenang ke arah sana, itu kan berarti kita ke bawah arus ya, ke bawah arus, maka arahnya lintasannya itu seperti ini. Jadi arah lintasan sebenarnya itu karena arusnya ke arah kanan sana ya. Jadi kalau kita berenang itu kan ke bawah arus ya. Jadi arahnya itu menjadi seperti ini. Ini garis yang merah ini ya. Nah, ini kita mau mencari tahu berapa waktu yang dibutuhkan perenang untuk menempuh jarak sejauh 2L dengan menyeberangi arus ya. Jadi ini jadi sama ya. Yang kita tanyakan, yang mau kita bandingkan adalah waktu yang dibutuhkan oleh perenang pada kasus A dan B ya, waktu yang dibutuhkan perenang untuk menempuh lintasan sebesar 2L itu berapa. Nah, ini kalau misalnya kita melihat dari ini, jadi perenangnya kan bergerak dengan kecepatan C ya, sedangkan arah arusnya itu ke arah kanan sana. Nah, sedangkan dari sini ke sini ini ya, ini kan jauhnya itu adalah L. Ya. Misalnya ini sejauh L. Jadi yang di garis kuning-kuning ini ya, garis kuning-kuning ini menunjukkan
kecepatan ini kan kalau misalnya kita pakai segitiga itu ya, segitiga ini berarti garis kuning ini itu kan besarnya dia akar C kuadrat minus U kuadrat ya. Jadi ini kan kalau misalnya kecepatan itu kan dia merupakan besaran vektor ya, ada komponen X dan ada komponen Y-nya. Nah kebetulan ini C, jadi C ini ya, C ini kan dia vektor, dia punya komponen X dan dia punya komponen Y. Vx-nya itu adalah U, V-nya itu sama dengan L ini. Tapi berhubung yang dicari itu yang komponen ini, jadi kita pakainya adalah C kuadrat. Jadi besarnya itu C kuadrat minus U kuadrat. Atau pakai apa namanya, intinya kita menggunakan segitiga itu ya. Ini kan garis miring ini ya. Kalau kita pakai teorema Pythagoras berarti yang garis kuning ini itu C kuadrat minus U kuadrat ya. C kuadrat minus U kuadrat. Jadi waktu yang dibutuhkan perenang untuk menempuh jarak sejauh 2L itu kan berarti kan bolak-balik ya. Ini karena sama itu kan berarti 2 kalinya. Dengan menyeberangi arus sungai adalah TB itu sama dengan T 2T ini sorry ya. 2T seberang itu sama dengan 2L per akar C kuadrat minus U kuadrat. Nah ini C kuadratnya itu kita keluarkan dari akar. C kuadrat dikeluarkan dari akar itu kan jadinya kan C ya. Jadi kita punya 2L per C dikalikan dengan 1/1 min U kuadrat per C kuadrat. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan ya persamaan tadi, persamaan yang 11 sama 12 ya, ternyata TA itu tidak sama dengan TB, atau bisa dibandingkan TA itu lebih kecil daripada TB. Jadi kalau misalnya kalian berenang melawan dan searah arus, waktu yang dibutuhkan itu berapa, kemudian kalian menyeberangi sungai itu waktu yang dibutuhkan berapa. Kalau secara logika kalian itu kan pasti lebih lama ketika kita menyeberangi sungai ya. Jadi TA itu lebih kecil daripada TB. Jadi kalau misalnya kita sama-sama menempuh jarak 2L tapi cara berenangnya berbeda, itu maka perenang yang A sama perenang yang B itu sampai di titik awal itu pasti duluan yang perenang A gitu ya. Jadi begitu. Jadi kenapa kita bahas kasus perenang ini, nanti ada kaitannya dengan eksperimen Michelson-Morley itu ya. Jadi mungkin sambil kita memahami ya, sambil memahami karena teori relativitas itu terkadang juga tidak logis ya. Tidak apa namanya, kalau teori relativitas klasik masih logis karena kita termasuk partikel klasik. Tetapi nanti ketika kita sudah masuk ke teori relativitas khusus, itu sudah tidak logis lagi ya. Kenapa? Karena kita itu kan sebagai partikel klasik, gerakan kita itu kan gerakannya itu kan di bawah apa, kecepatan cahaya ya, sangat jauh dari kecepatan cahaya. Jadi kecepatan kita itu kan kecepatan rendah. Sehingga karena kita bergerak dengan kecepatan rendah, lebih mudah untuk memahami relativitas klasik. Karena apa? Karena relativitas klasik itu terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Tetapi ketika kita sudah masuk ke ranah teori relativitas khusus, kita akan mengalami ini kayaknya nggak logis gitu ya. Kok bisa begini, kok bisa begitu gitu. Karena apa? Karena kita bukan termasuk benda atau partikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi itu bukan kehidupan kita, sehingga kita kesulitan untuk memahaminya. Jadi kenapa teori relativitas ya dan mekanika kuantum itu menjadi momok bagi para mahasiswa? Karena salah satunya itu kita sulit memahami. Karena apa? Karena kita secara tidak langsung ya, kehidupan kita itu bukan kehidupan kuantum dan bukan kehidupan relativitas khusus, sehingga kita sulit memahami ya. Kehidupan kuantum dan relativitas khusus itu kan kehidupannya para partikel seperti foton, elektron, proton gitu ya. Kalau misalnya elektron, proton disuruh belajar fisika, mereka pasti lebih paham kuantum dan relativitas khusus. Tapi kalau mereka disuruh belajar klasik itu mungkin malah mereka kesulitan karena mereka bukan partikel klasik. Ya secara tidak langsung seperti itulah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak logis atau apa gitu ya wajar ya, karena kita bukan bagian dari mereka. Ya mereka apa secara tidak langsung ya gitu. Oke, kita lanjut ke eksperimen Michelson-Morley ya. Jadi
eksperimen Michelson-Morley itu masih menggunakan konsep klasik ya. Jadi kalau kita belajar gelombang itu kayaknya juga gelombang itu di semester 3 ya. Jadi gelombang itu kan merambat melalui suatu perantara atau melalui medium. Gelombang sendiri ada dua, ada mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Jadi contohnya misalnya bunyi ya, bunyi itu melalui udara, kemudian air itu melalui gelombang air itu ya, melalui air itu. Perantaranya itu adalah air. Kemudian gelombang elektromagnetik itu perantaranya itu disebut sebagai ether. Jadi secara tidak langsung ya. Jadi secara tidak langsung semua, kalau konsep klasik pokoknya gelombang itu kalau merambat harus ada perantara, mau mekanik ataupun elektromagnetik. Nah, elektromagnetik itu yang disebut sebagai ether. Postulat tentang ether sendiri, kalau yang lain itu kan bisa kelihatan ya, udara itu kan bisa kita rasakan, air itu kan bisa kita lihat gitu ya, atau misalnya gelombang di tali itu ya, itu kan talinya itu kan kita bisa lihat gitu ya. Tetapi ether itu kan kita nggak bisa lihat. Jadi postulat tentang ether ya, yang pertama itu dia tidak bermassa, tidak tampak, mengisi seluruh ruang, dan fungsi satu-satunya itu untuk merambatkan gelombang elektromagnetik berkaitan dengan sistem koordinat agung. Jadi postulat tentang ether yaitu ether itu tidak bermassa, tidak tampak, mengisi seluruh ruang, fungsi satu-satunya itu untuk merambatkan gelombang elektromagnetik dan ada kaitannya dengan sistem koordinat agung atau sistem koordinat tadi, semesta tadi itu ya. Jadi ini gimana caranya kita mau ngamati ether? Orang tidak bermassa, nggak tampak, tapi mengisi seluruh ruang. Itu kan kita kesulitan untuk membuktikan keberadaan ether. Nah, eksperimen Michelson-Morley ya, eksperimen Michelson-Morley itu tujuannya untuk membuktikan keberadaan ether. Jadi tujuan dari eksperimen Michelson-Morley itu membuktikan medium gelombang elektromagnetik yaitu ether. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita bisa membuktikan keberadaan ether, berarti kita bisa tahu gerak bumi itu relatif terhadap ruang mutlak itu berapa. Jadi kecepatan bumi relatif terhadap ruang mutlak itu berapa. Nah, eksperimen setup dari eksperimen Michelson-Morley itu bisa dilihat di samping ini ya. Jadi di sini ada sumber, kemudian ceritanya begini. Ini ada sumber cahaya. Jadi jelas ya, tujuan dari eksperimen Michelson-Morley itu untuk membuktikan keberadaan ether. Dan secara tidak langsung kita juga bisa mengetahui gerak bumi relatif terhadap ruang mutlak. Jadi sumber cahaya ya, berkas sumber cahaya monokromatik biasanya itu laser ya, biasanya itu laser kemudian ditembakkan ya, ditembakkan menuju ke pemecah berkas ya, beam splitter di sini. Jadi sumber cahaya ditembakkan ke cermin pemecah berkas, kemudian berkas cahayanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu diteruskan, jadi dari A itu diteruskan ke C, kemudian dipantulkan lagi ke A, kemudian sampai di pengamat. Berkas yang kedua itu dari A ya menuju ke cermin pemantul B, kemudian dipantulkan lagi ke A, kemudian sampai di pengamat. Jelas ya, awalnya ada satu sumber, kemudian sama A ini ya, sama beam splitter ini berkasnya itu dibagi menjadi dua, sebagian itu diteruskan ya, kemudian sampai ke pengamat, kemudian sebagian lagi itu dibelokkan ke B, kemudian sampai ke pengamat gitu ya. Jadi ada berkas pertama dan ada berkas kedua. Jadi alurnya adalah SACA pengamat, kemudian berkas yang kedua itu SABA pengamat. Nah, jadi dua berkas ini dia melalui panjang lintasan yang berbeda. Ketika melalui panjang lintasan yang berbeda, kemudian disatukan ya, disatukan lagi nih di sini ya, dipadukan lagi, maka akan muncul pola
interferensi. Pola interferensinya seperti ini. Jadi ini yang dilihat oleh pengamat. Ini kalau dulu saya pernah dapat eksperimennya ya. Ketika masih kuliah S1 itu ada eksperimen fisika modern, salah satunya itu eksperimen interferometri Michelson-Morley. Ya, ini seperti ini. Ini gambarannya itu cenat-cenut kayak gitu. Nanti kita lihat ya, lihat apa videonya gitu. Jadi kedua berkas ini dia akan menempuh panjang lintasan yang berbeda, kemudian dipadankan sehingga muncul pola interferensi. Jadi pola gelap terang, atau istilahnya itu adalah fringy. Ya. Jadi istilahnya itu fringy. Nah, kita kalau semisal melihat, coba kita lihat ya. Kita lihat videonya. Jadi ini alatnya seperti ini. Ya. Alatnya ini ada sumber nanti ya. Sumbernya ini, sumber ya. Sumber. Kemudian ini beam berkas sumber ditembakkan, kena ke beam splitter, sebagian cahaya diteruskan, sebagian cahaya dibelokkan ya, ke arah B. Awalnya tujuannya untuk jadi tujuan dari eksperimen Michelson-Morley itu untuk membuktikan keberadaan ether ya. Jadi tadi jelas ya, sudah terlihat ya. Jadi ini ada sumber ya, sumbernya kena ke beam splitter atau tadi ke titik A tadi itu ya, ke titik A, kemudian diteruskan ya ke C, kemudian kembali lagi ke A, kemudian ke pengamat ya, dipadu-padankan di sini. Atau dan berkas yang kedua itu dipantulkan ke B, kembali lagi ke sini, kemudian dipadu-padankan ke sini. Jadi yang tadi itu diteruskan kemudian dibelokkan ke sini, kemudian dipadu-padankan, maka akan muncul pola interferensi. Jadi pola interferensi itu muncul karena kedua berkas itu menempuh lintasan yang berbeda. Nah, ketika dipadu-padankan muncul pola interferensi. Pola interferensi itu di sini ada pola gelap terang ya. Jadi kalau misalnya kedua berkas itu fasenya sama, itu akan membentuk pola terang atau pola konstruktif. Nah, kalau misalnya di kedua berkas itu dia fasenya berbeda, maka akan muncul pola gelap atau destruktif ya, minimum maksimum gitu ya. Nah, ini jadi pola interferensinya seperti apa? Seperti ini. Kita lihat ya. Kalau saya dulu pas kuliah nyebutnya itu cenat-cenut. Itu muncul perubahan kan? Nih ya, gelap terang gitu ya. Yang awalnya gelap menjadi terang, yang awalnya terang menjadi gelap. Kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu? Karena kita rubah lintasannya. Tapi kalau misalnya lintasannya nggak kita rubah-rubah, jadi nanti kalau misalnya kalian melakukan eksperimen biasanya divariasi ya tadi, lintasannya yang divariasi. Nah, ini ada misalnya ini kan terang ya, ini gelap, ini terang, ini gelap, ini terang. Ini pola terang itu muncul karena kedua berkas fasenya sama. Pola gelap ini muncul karena kedua berkas fasenya berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya kita rubah-rubah nanti akan muncul pola berubah kan ini kan. Jadi kan di sini gelap, terang, gelap, terang. Nah. Jadi ini disuruh menghitung. Ini perubahan lingkarannya itu ada berapa? Oh, ini. Istilahnya cenat-cenut kalau saya bilang gitu ya. Dulu waktu masih kuliah gitu. Kita simak videonya terlebih dahulu ya. Kemudian jadi awalnya memang interferometri Michelson itu tujuannya untuk membuktikan keberadaan ether. Tetapi setelah melakukan eksperimen ternyata ether itu tidak ada. Jadi eksperimen Michelson-Morley itu malah
awalnya tujuannya untuk membuktikan keberadaan ether, malah hasilnya adalah ternyata keberadaan ether itu tidak ada. Artinya ether itu tidak ada. Tetapi eksperimen Michelson-Morley itu masih tetap bisa kita gunakan untuk tujuan yang lain, yaitu kita bisa mengetahui panjang gelombang suatu sumber menggunakan interferometri Michelson. Jadi tujuannya itu sudah berubah. Nah, ini contohnya ya. Misalnya awalnya ini berkasnya itu kan satu ya, lasernya kita tembakkan, kemudian sebagian itu kita teruskan, kemudian sebagian lagi dibelokkan ke sini, kemudian ini dipadu-padankan. Nah ini kalau fasenya sama ini kan berarti berhimpitan ini ya. Kalau fasenya sama, maka akan muncul pola terang atau konstruktif ya. Tapi kalau misalnya fasenya beda, ini contohnya ya. Yang satu warna biru, yang satu warna merah ya. Menempuh lintasan yang berbeda, kemudian dipadu-padankan gitu ya. Dipadu-padankan. Jadi ini kalau misalnya dipadu-padankan itu ya, fasenya beda, nanti akan muncul pola destruktif. Nih ya, ini muncul konstruktif, ini destruktif. Muncul pola terang, ini muncul pola gelap. Pola gelap terang gitu. Kalau ini sih penjelasannya sebenarnya videonya tentang mencari panjang gelombang sumber ya. Jadi mencari panjang gelombang sumber. Jadi jelas ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan, kita analogikan, jadi kasus interferometri Michelson-Morley ini itu sama dengan kasus perenang tadi. Kok bisa? Jadi begini. Jadi udah ada gambaran tentang eksperimennya ya. Kalau misalnya kita asumsikan arah arus kecepatan ether itu kan tadi kan sebagai medium perambatan gelombang elektromagnetik, dan dia itu ether itu tidak bermassa, tidak tampak, tapi mengisi seluruh ruangan. Kalau seandainya kita asumsikan kecepatan arah ether itu ke arah kanan sana gitu ya, ke arah sana, kemudian kita meninjau berkas yang pertama, maka berkas yang pertama ini identik dengan analog dengan kasus perenang yang melawan arus dan searah dengan arus tadi. Jadi ini kan dari A ke C ini kan searah arus ether, kemudian dari C ke A ini dia melawan arah arus ether. Nah ini TA ini berarti kan. Kemudian yang kasus berkas kedua ya, yang dari A ke B kemudian kembali lagi ke A, ini kan seperti kasus perenang tadi yang menyeberangi arus ya, karena arusnya ke arah sana. Berarti waktu yang dibutuhkan dari ABA dan ACA ya. Ini ACA itu TA, ABA itu adalah TB. Ini ya, jelas ya. Jadi perenang itu kita analogikan, perenang tadi itu adalah sumber cahaya, arus sungai itu berarti arus ether. Kemudian kecepatan perenang itu sama dengan kecepatan sumber cahaya, C ya. Kecepatan arus sungai itu sama dengan kecepatan arus ether, V. Nah, kalau misalnya kita melihat dari persamaan tadi ya, persamaan tadi, rumus tadi, itu kita bisa tahu. Karena kan rumusnya itu misalnya yang TA itu sama dengan 2L per C dikalikan dengan 1 min U kuadrat per C kuadrat. Kan kita sudah tahu ya, yang sudah kita ketahui kan kecepatan sumber cahaya, kecepatan gelombang elektromagnetik itu kan C, 3 kali 10 pangkat 8 ya. Kemudian waktunya itu kan kita bisa amati pakai stopwatch misalnya ya, dari ABA, ACA itu T-nya berapa. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus nanti kita bisa tahu V-nya itu berapa. Secara tidak langsung sangat mudah, tapi kita kesulitan untuk mengamati T-nya. Iya, kalau misalnya kita yang jalan dari ABA itu kan kelihatan waktu yang dibutuhkan berapa. Tapi kalau cahaya itu kan tidak. Secara spontan itu kan langsung ABA itu ketika sumber dinyalakan itu, ditembakkan itu kan langsung kebentuk pola interferensi. Jadi kita nggak bisa ngamatin apakah ini kan sumber cahaya itu kan nggak yang jalan itu ya, jalan dari A ke B itu kan nggak, tapi langsung seketika itu langsung nyala. Nah kemudian langsung
muncul pola interferensi. Jadi kita kesulitan untuk mengamati waktunya, ya. Jadi untuk mengamati waktu itu bagaimana? Nggak bisa. Meskipun secara matematis sederhana, tapi nggak bisa. Nah, cara lainnya ya untuk mendapatkan nilai V. Jadi nilai V ini kan nggak bisa kita pakai rumus tadi itu ya, tinggal masukin itu nggak bisa. Meskipun secara matematis harusnya bisa gitu ya. Nah, cara lain, ini eksperimennya itu kita putar sebesar 90 derajat. Jadi kalau kita putar 90 derajat, ini ya. Jadi kalau kita putar sebesar 90 derajat, misalnya begini. Ini kan awalnya kan pengamatnya kan di sini ya, sebenarnya dari sini. Jadi yang berkas pertama ACA itu berarti dia searah dan melawan arus, ini menyeberangi. Kalau kita putar 90 derajat, misalnya sumbernya dari sini, maka kasusnya kan akan berubah. ACA itu jadi yang menyeberangi, kemudian ABA itu menjadi yang searah arus dan melawan arus. Ya, kalau kita putar 90 derajat. Kemudian ini juga sama, kalau misalnya kita putar lagi ya 90 derajat itu ya. Nah, ini kalau ini kembali lagi ke tadi ya, yang ABA itu jadi searah arus ya. ACA itu jadi yang menyeberangi arus. Nah, diharapkan dengan memutar seluruh komponen ini itu terjadi perubahan pola interferensi. Perubahannya apa? Yang awalnya terang menjadi gelap, yang awalnya gelap menjadi terang. Harapannya terjadi perubahan pola interferensi karena setupnya sudah kita rubah ya. Loh, bukannya setupnya sama saja ya, cuma dirubah arahnya? Iya, tetapi kan ini mempengaruhi kecepatan ethernya ya. Ethernya kan ke arah sana, kecepatan ethernya kan selalu ke arah sana. Tetapi ini kan kasus ABA sama ACA ini kan yang kita putar-putar ya 90 derajat. Jadi imbasnya harusnya terjadi perubahan pola interferensi, jadi perubahan pola fringe. Tetapi ternyata hasilnya itu tidak ya. Jadi hasilnya itu ternyata ketika sudah diputar-putar gitu ya, oh ini ternyata tidak terjadi perubahan pola fringe atau tidak terjadi perubahan pola interferensi. Mungkin ya, wah ini kayaknya mungkin kan gerak bumi, berarti kan bumi itu juga bergerak relatif terhadap ether ya, atau relatif terhadap tadi kerangkacuan mutlak gitu ya. Mungkin ini bumi itu kan dia kan berotasi dan berevolusi ya. Mungkin ini pas arahnya itu ketika bumi berevolusi searah dengan arah arus ether ya, makanya tidak terjadi perubahan pola interferensi. Coba kalau misalnya pas bumi itu arahnya itu melawan ether, karena kan muter ya, bumi itu berevolusi. Jadi eksperimen ini itu dicoba berkali-kali. Jadi ketika misalnya bulan Januari dicoba, 6 bulan kemudian dicoba lagi ya, dan dipilih tempat yang berbeda juga. Jadi percobaan ini berkali-kali diulang, tetapi ternyata hasilnya itu sama, yaitu tidak terjadi perubahan pola fringe. Jadi dari sini disimpulkan bahwa ether itu tidak ada, dan kita juga tidak perlu dipusingkan lagi dengan istilah ruang mutlak tadi. Kerangka acuan semesta itu sudah tidak perlu dipusingkan lagi, yang ada cuma kerangka acuan inersial dan non inersial gitu aja. Nah, karena konsep klasik itu tidak bisa menjelaskan tentang hasil eksperimen Michelson-Morley ini ya, maka kita butuh yang namanya konsep baru, yaitu konsep teori relativitas khusus Einstein. Jadi kenapa konsep klasik ini, teori relativitas klasik ini tidak bisa menjelaskan tentang eksperimen Michelson-Morley? Yang pertama, yang paling mudah itu kan yang tadi itu ya. Jadi kalau misalnya ini sama seperti kasus perenang, itu berarti harusnya T1 itu lebih besar daripada T2. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh T1 itu lebih besar daripada T2. Padahal T ini kan dia ada keterkaitannya sama kecepatan perenang ya, atau kecepatan cahaya. Padahal kecepatan cahaya itu kan selalu sama, yaitu c. Jadi kan kalau misalnya kita melihat ini, ketika cahaya itu ketika cahaya itu dari A ke B, waktunya kan tetap sama,
yaitu T. Ya, dari A ke C, dari AC ke A itu waktunya juga sama, tetap T. Karena apa tetap T? Karena kecepatannya tetap sama. Jadi begini, ketika kita berenang ya, ketika kita berenang melawan dan searah arus dengan kecepatan C, kan kecepatan kita itu kan ketika melawan arus itu kan melambat, bukan C lagi ya, bukan C lagi, tetapi C min U gitu ya, U min C ya, jadi U min C. Nah, ketika kita searah dengan arus, kecepatan kita itu kan bukan lagi C, tetapi C plus U. Tetapi kalau misalnya yang berenang ini di dalam sungai eter ini adalah cahaya, cahaya mau dia kemanapun, mau searah atau mau kemanapun, dia kecepatannya tetap C. Paham maksud saya ya? Jadi ini kalau kita pakai konsep klasik ya, kalau kita pakai konsep klasik berarti sumber cahaya tadi ketika dari A CA ya, berarti kecepatannya itu ketika AC itu adalah C plus V, ketika kembali lagi ke A itu V min C. Jadi kecepatan cahaya itu bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, ini juga sama. Kecepatan cahaya itu bisa berkurang, bisa bertambah. Ternyata kalau kita menggunakan konsep ini, kita tidak bisa menjelaskan tentang eksperimen Michelson-Morley. Karena kalau misalnya setup-nya ini kita berubah, tidak bisa pola interferensinya itu tetap sama. Jadi kita membutuhkan konsep baru ya. Mungkin itu ya, sekian dari saya.